Bab 2171, Ordo Pertama, Nabi. Julian tidak pernah menjadi orang yang membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Pada awalnya, ia merasakan beban psikologis ketika mengetahui bahwa ia harus membunuh semua makhluk hidup di dunia untuk melewati level tersebut. Namun setelah membunuh semua makhluk di kota itu, dia tidak terlibat dalam sebab akibat apapun, jadi dia bernapas lega. Namun ekspresinya tidak begitu bagus, malah sangat serius. Karena dia tahu bahwa orang-orang yang dibunuhnya tidaklah penting. Bagian yang paling sulit dari level pertama adalah Raja Bulan Fajra. Seorang pria berbakat dan berkuasa yang terkenal dalam catatan sejarah. Kalau saja tidak terjadi hal yang tidak terduga, lelaki berbakat dan kuat ini pasti sudah menjadi orang kuat Tianji Dao, sekaligus orang kuat Tianji Dao pertama setelah era pemakaman langit. Setengah langkah ke Dao ekstrim tak terbatas yang konstan, dan akhirnya melangkah ke tahap awal Dao ekstrim bumi. Aku bertanya-tanya seberapa kuat pria sekuat itu. Julian memegang pedang kematian di tangannya, ekspresinya sangat serius. Dia memperluas indera spiritualnya untuk memindai dunia. Dia merasakan inti dunia ini. Dia juga merasakan aura yang sangat kuat. Dia tahu bahwa aura ini adalah aura Raja Bulan Fajra. Tanpa ragu-ragu, dia segera berlari menuju Gunung Bulan tempat Raja Bulan Fajra berada. Dia ingin melihat kekuatan Raja Bulan Fajra. Jika dia dikalahkan, maka dia harus menerobos secepatnya dan mencapai level di mana dia bisa mengalahkan Raja Bulan Fajra dalam waktu 30.000 tahun. Saat ini, Gunung Bulan. Ada seorang pria duduk di aula. Pria itu tampak sangat muda, sekitar 25 atau 26 tahun. Dia memegang buku kuno yang menguning di tangannya dan membacanya dengan penuh perhatian. Ia nampaknya tertarik dengan isi buku kuno itu, sesekali mengerutkan kening dan berpikir. Saudara laki-laki. Di pintu masuk aula, seorang wanita cantik masuk. Wanita itu mengenakan gaun putih dan berambut hitam panjang. Tingginya sekitar 1,80 meter, bertubuh ramping, dan sangat cantik. Dia memancarkan aura rasional dan tenang. Pria itu meletakkan buku di tangannya, menatap wanita berjubah putih yang datang, dengan senyum di wajahnya, berdiri dan bertanya, Saudari Yuezi, mengapa Anda ada di sini? Apakah kamu membaca buku ini lagi? Yuezi melirik buku-buku yang menguning di atas meja, mengerutkan kening, dan berkata, Saudaraku, jika kamu melanjutkan, kamu akan membunuh seluruh klan Yuelun. Raja Bulan Fajra memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia terdiam cukup lama sebelum menatap Yuezi dan bertanya, Saudari Yuezi, apa yang kamu rasakan? Yuezi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ini sangat kabur, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, tetapi aku dapat dengan jelas merasakan bahwa ini tidak menyenangkan. Aku juga dapat merasakan bahwa dunia kita diproyeksikan. Apa? Proyeksi? Raja Bulan Fajra sedikit tertegun. Iya. Yuezi mengangguk pelan dan berkata, Saudaraku, apakah kamu tahu jalan menuju pencerahan? Saya pernah mendengarnya. Yuezi melanjutkan, ini sudah ada sebelum era pemakaman langit. Di masa depan yang tak berujung, seorang jenius manusia akan memasuki jalan kebangkitan langit dan memulai pelatihan yang sangat sulit. Era yang kita jalani saat ini akan diproyeksikan ke jalan kebangkitan langit, dan kemudian kita semua akan menjadi batu pelatihan bagi manusia masa depan. Mendengar ini, Raja Bulan Fajra sedikit mengernyit dan berkata, secara teori, itu hanya akan memproyeksikan masa lalu kita, yang tidak berpengaruh pada kita. Saya khawatir tidak sesederhana itu. Yuezi sedikit mengernyit dan berkata, mungkin kita sudah berada dalam proyeksi. Orang super kuat yang menciptakan jalan kebangkitan surgawi menggunakan kekuatan mengerikan untuk menghubungkan masa lalu dan masa kini. Raja Bulan Fajra memandang Yuezi. Dia tidak pernah mempertanyakan kata-kata saudara perempuannya. Karena dia adalah Yuezi. Dia adalah seorang nabi yang dapat merasakan semua peristiwa besar yang terjadi dan dapat melihat masa depan. Saudari Yuezi, apa lagi yang Anda rasakan? Tanya Raja Bulan Fajra. Saudaraku, aku tidak bisa melihat masa depan ras kita. Ras kita pasti akan hancur di masa depan, dan alasan kehancuran itu justru karena kegigihanmu. Aku mungkin bisa merasakan bahwa orang kuat yang menciptakan jalan kebangkitan surgawi mungkin ingin menggunakan kita untuk memberitahu ras manusia masa depan beberapa rahasia, atau menggunakan manusia masa depan untuk bangun, saudaraku, dan berhenti bersikap keras kepala. Seorang pria dan seorang wanita sedang berbicara di aula. Pada saat ini, seberkas cahaya sisa jatuh dan muncul di aula. Cahaya yang tersisa berubah menjadi seorang pria berjubah putih, yang berlutut dengan satu lutut di tanah. Melapor kepada Tuan, seorang pria kuat misterius muncul di luar kota Yuelun. Formasi kota Yuelun hancur, dan semua makhluk hidup di kota itu mati secara tragis. Mendengar ini, wajah Raja Bulan Fajra menjadi gelap, aura mengerikan keluar dari tubuhnya, dan dia bertanya dengan suara dingin, siapa itu? Pada saat ini, Yuezi melihat keluar aula. Matanya yang cerah akan mampu melihat masa depan. Dia tampaknya melihat bahwa di masa depan yang tak berujung, hanya ada satu orang yang datang untuk membunuhnya. Dia juga tampak melihat seorang pria dengan cahaya putih dan api putih di sekujur tubuhnya dan memegang pedang hitam, melangkah ke dalam kehampaan dan muncul di dunia mereka. Dia di sini. Pemandangan yang muncul di mata Yuezi menghilang. Dia menatap ke kejauhan dan melihat Julian muncul.
Saya tidak salah. Kita sudah berada dalam proyeksi. Kita sudah berada dalam ilusi pengalaman manusia di masa depan. Itu tidak mungkin. Raja Bulan Mingwang segera membantah. Saya juga tahu satu atau dua hal tentang seni proyeksi rahasia. Bahkan jika era kita digunakan oleh orang-orang kuat lainnya untuk melatih keturunan mereka, mereka hanya menggunakan masa lalu kita. Kita tidak akan pernah merasakan bahwa kita berada dalam proyeksi. Tetapi saudara, kamu dan aku berbeda. Kamu adalah pelopor, dan aku adalah nabi. Kita dapat merasakan apa yang terjadi dalam proyeksi. Ini tidak mengherankan. Ketika proyeksi berakhir dan ketika manusia masa depan menyelesaikan pengalaman ini, kita akan keluar dari proyeksi. Pada saat itu, ingatan kita akan memiliki ingatan tentang praktisi ini. Hosh! Raja Bulan Fajra menarik napas dalam-dalam. Dia menenangkan pikirannya dan menenangkan dirinya. Saya sudah lama mendengar tentang alam rahasia jalan kebangkitan. Saya juga tahu bahwa alam rahasia jalan kebangkitan memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Saya ingin melihat manusia seperti apa yang dapat memasuki tingkat kesulitan tertinggi jalan kebangkitan. Saya ingin melihat apa tantangannya. Pada saat ini, Julian telah muncul di luar Gunung Bulan. Dia memiliki aura yang sangat kuat, dan begitu dia muncul, beberapa sosok muncul. Pemimpinnya adalah Raja Bulan Fajra, penguasa Gunung Bulan, diikuti oleh saudara perempuannya Yuezi, dan kemudian beberapa murid Raja Bulan Fajra. Melihat Julian yang muncul di luar gerbang gunung, Raja Bulan Fajra sedikit mengernyit. Dia terlalu lemah, baru pada tahap akhir setengah langkah menuju jalan ekstrim. Ada sedikit kekecewaan di wajah Raja Bulan Fajra. Dia pikir dia orang yang kuat, tapi ternyata dia orang yang lemah. Siapa Raja Bulan Fajra? Julian berdiri di depan gerbang gunung, melihat beberapa makhluk yang muncul, dan bertanya. Saya. Ketika Raja Bulan Fajra hendak berbicara, Yuezi menariknya. Dia menutup mulutnya dengan sadar. Yuezi berdiri, maju beberapa langkah, dan menatap Julian. Beberapa prasasti misterius tampak di matanya yang cerah, serumit dan berubah-ubah seperti bintang-bintang di langit. Dia ingin melihat apa yang terjadi pada Julian, tetapi dia tidak bisa. Anak muda, kamu dari era manakah dan apa saja syarat agar kamu bisa lulus level itu? Yuezi bertanya. Mendengar ini, wajah Julian dipenuhi dengan keheranan. Syarat untuk lulus level ini, kamu tahu kenapa aku di sini. Julian berseru. Bab 2172, Rentan. Julian benar-benar terkejut dengan pertanyaan Yuezi. Dia telah mempraktikkan semua prinsip alam semesta, sehingga dia dapat memahami proyeksi. Yang disebut proyeksi adalah bahwa orang yang kuat menggunakan masa lalu makhluk tertentu untuk membentuk dunia virtual baru sebagai tempat pelatihan. Ia juga dapat melakukan hal ini, dengan mengambil kehidupan makhluk hidup dan mengambil jangka waktu tertentu darinya sebagai proyeksi ilusi. Akan tetapi, makhluk hidup ini tidak dapat memahami semuanya itu. Sekarang, wanita ini sebenarnya tahu bahwa dia ada di sini untuk menimba pengalaman. Siapa kamu? Julian menatap Yuezi dengan saksama. Yuezi berdiri di depan Julian. Dia tampak tenang dan tidak terkejut bahwa Julian datang dari masa depan. Dia berkata dengan tenang, namaku Yuezi, dan aku adalah saudara laki-laki Raja Bulan Fajra. Sekarang bisakah kau memberitahuku apa misimu di sini? Julian menganggapnya sangat aneh. Dia sangat penasaran bagaimana Yuezi tahu bahwa dia sedang berlatih di dunia fantasi. Namun, dia tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, misi saya adalah membunuh semua makhluk hidup di dunia ini dalam waktu 30.000 tahun. Setelah itu, saya akan lulus ujian. Jika saya tidak dapat menyelesaikan misi, saya akan mati dalam ilusi jalan menuju pencerahan. Wah, aku khawatir kau tidak akan mampu menyelesaikan misi ini. Kau akan mati dalam ilusi jalan kebangkitan. Raja Bulan Fajra melangkah maju dan berkata. Bukannya dia meremehkan Julian, tapi Julian memang terlalu lemah. Dengan kekuatan seperti itu, sulit baginya untuk mengaguminya. Entah itu bisa terlaksana atau tidak, kita harus berjuang untuk mengetahuinya, mari kita bergerak. Sebelum Julian bisa menyelesaikan kata-katanya, Raja Bulan Fajra muncul di depannya. Raja Bulan Fajra muncul sangat cepat, begitu cepatnya sehingga Julian tidak sempat bereaksi. Aura mengerikan menghancurkannya. Di bawah tekanan aura ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan tubuhnya terlempar mundur. Boom! Setelah tubuhnya terlempar mundur, dia jatuh dengan keras ke pegunungan yang jauh, menghancurkan sebagian besar pegunungan. Julian bangkit dari reruntuhan dengan panik dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Sangat kuat. Dia menatap Raja Bulan Fajra dengan penuh perhatian. Raja Bulan Fajra terlalu kuat, jauh lebih kuat dari leluhur malaikat yang ditemuinya di klan malaikat. Beri dia waktu dan dia pasti akan melampauinya. Namun kini umurnya hanya 30.000 tahun. Sekalipun dia berhasil menerobos dalam waktu 30.000 tahun dan mencapai setengah langkah jalan ekstrim tak terbatas, atau bahkan memasuki tahap awal jalan ekstrim abadi, dia tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Raja Mingwang. Sialan, kenapa tingkat kesulitan tertinggi dari jalan kebangkitan ini begitu menakutkan? Ini adalah tantangan yang mustahil. Ekspresi Julian sangat serius. Kamu terlalu lemah.
Raja Bulan menatap Julian yang terluka dan berkata dengan lembut, aku dapat dengan mudah mengalahkanmu hanya dengan sedikit auraku. Jika aku menggunakan seluruh kekuatanku, aku dapat membunuhmu dengan satu gerakan. Ekspresi wajah Julian sungguh suram. Sekarang dia tidak punya jalan keluar. Api di tubuhnya menjadi aktif pada saat ini, dan api itu menyatu dengan darah, tulang, dan ototnya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi manusia api. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api putih yang tingginya beberapa meter, dan auranya menjadi jauh lebih kuat saat ini. Ada sedikit trik. Melihat aura dan kekuatan Julian menjadi jauh lebih kuat, Raja Bulan Vajra pun menjadi tertarik. Dia tersenyum tipis dan berkata, meski begitu, kau tetap bukan lawanku. Aku butuh satu gerakan untuk membunuhmu. Bahkan jika Julian memobilisasi api dan mengaktifkan 3 transformasi api dari seni api, memasuki transformasi pertama, Dewa Api, Raja Bulan Vajra masih yakin bahwa dia bisa membunuhnya dengan satu gerakan. Yuezi berdiri di kejauhan, ekspresinya juga sangat serius, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Raja Bulan Vajra mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya dengan ringan. Pada saat ini, sebuah riak muncul di angkasa. Dalam riak ruang angkasa ini, ada kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan ini memenuhi ruang di mana Julian berada, menyerangnya dari seluruh arah tubuhnya. Pada saat ini, Julian diserang dan terluka seketika. Tindakan Raja Bulan Vajra langsung menyerang asal-usul Julian. Api di tubuh Julian langsung padam, seluruh tubuhnya jatuh dari langit bagaikan layang-layang yang talinya putus, jatuh terguling ke tanah, terkapar di reruntuhan, dan tak pernah bangkit lagi. Itu membosankan. Raja Bulan Mingwang tampak bosan dan berkata, kupikir dia sangat kuat, tetapi ternyata dia terlalu lemah. Pelatihan alam rahasia jalan kebangkitan ini seperti ini. Jika aku memasuki tingkat kesulitan tertinggi jalan kebangkitan, aku dapat melewatinya dengan mudah. Kakak Yuezi, ayo kita kembali. Yuelun mengabaikan Julian, yang hidup atau matinya tidak diketahui, dan menarik Yuezi menuju gerbang gunung. Yuezi berbalik dan menatap pegunungan di kejauhan yang telah berubah menjadi reruntuhan. Saudaraku, dia bisa memasuki kesulitan tertinggi dari jalan menuju kebangkitan dan membiarkan kita memasuki proyeksi. Dia jelas tidak sesederhana itu, kata Yuezi. Lalu apakah kita sudah meninggalkan proyeksi ilusi? Tanya Raja Bulan Vajra. Bahkan dia tidak dapat membedakan mana yang kenyataan dan mana yang proyeksi ilusi. Dia harus mengagumi pria kuat yang menciptakan ilusi jalan kebangkitan. Yuezi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, hanya ada 2 cara untuk meninggalkan ilusi tempat dia berlatih. Raja Bulan bertanya, yang 2 mana? Yuezi menjawab, pertama, dia mati dalam ilusi, mati dalam pengalaman jalan kebangkitan, dan kedua, dia membunuh kita semua untuk menyelesaikan misi, jadi kita bisa pergi secara alami. Kalau begitu, aku akan membunuhnya sekarang juga. Raja Bulan Vajra tidak ingin berdiam diri dalam ilusi pelatihan orang lain. Yuezi menariknya kembali ke masa lalu dan berkata, kakak, tidak. Mengapa ini terjadi? Raja Bulan Vajra sudah tidak sabar. Di belakang mereka berdua, ada banyak makhluk hidup yang mengikuti. Mereka adalah orang-orang kuat dari Gunung Bulan. Akan tetapi, orang-orang berkuasa ini tidak berbicara. Tampaknya mereka tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan, atau mereka tidak dapat memahami apa yang mereka katakan, jadi mereka tidak berbicara. Yuezi berkata, saudaraku, kamu telah mempelajari pemakaman langit selama bertahun-tahun. Aku telah melihat datangnya malam abadi di masa depan. Langit dan dunia akan kacau balau. Tidak akan ada yang tersisa, hanya secercah cahaya fajar. Aku bisa merasakan bahwa dia adalah harapan masa depan. Dia mungkin bisa memecahkan kegelapan abadi. Kita harus membantunya menyelesaikan ujian ini. Yuezi berbicara kata demi kata. Dia. Raja Bulan Vajra langsung tertawa. Benar-benar lelucon. Di era penguburan langit, begitu banyak orang kuat di puncak dao ekstrim surgawi, telah binasa dan dikubur di langit. Bagaimana dia bisa menembus semua ini? Raja Vajra tidak mempercayainya sama sekali. Jika kau tidak percaya, abaikan saja semuanya dan beri dia waktu 30.000 tahun. Apapun hasil akhirnya, itu tidak akan memengaruhi kita. Bagi kita, ini mungkin hanya mimpi. Setelah berkata demikian, Yuezi berbalik dan dalam sekejap mata, dia muncul di reruntuhan tempat Julian berada. Pada saat ini, Julian berlumuran darah, tergeletak di reruntuhan, dan sekarat. Dia hanya menatap langit, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya yang berlumuran darah. Pada saat ini, wajah cantik tampak di matanya. Yuezi melambaikan tangannya dengan santai, dan seberkas cahaya pun turun. Sinar cahaya ini menimpa Julian, dan luka di tubuhnya pun sembuh secara ajaib. Dia langsung berbalik dan bangkit, menatap Yuezi dan bertanya, mengapa kamu menyelamatkanku? Bab 2173, Kebenaran tentang Pemakaman Langit. Cedera Julian sangat serius. Bahkan dengan kekuatannya, akan butuh waktu baginya untuk pulih sepenuhnya. Namun, setelah Yuezi mengambil tindakan, luka-lukanya langsung sembuh. Dia berdiri dan menatap Yuezi, yang mengenakan gaun putih bersih, tampak secantik Dewi Abadi, dan sama sekali tidak memiliki aura duniawi. Dia sangat penasaran mengapa Yuezi ingin menyelamatkannya. Aku menyelamatkanmu hanya karena aku pikir kamu penting.
Yuezi berbicara, suaranya menyenangkan. Apakah itu penting? Julian tampak bingung. Ayo masuk ke gerbang gunung. Yuezi berbicara dan kemudian berjalan di depan. Julian mengikutinya dengan keraguan. Pernahkah Anda mendengar tentang pemakaman langit? Yuezi, yang berjalan di depan, bertanya. Iya. Julian berkata, saya sudah mendengar sedikit tentangnya. Yuezi berkata, malam abadi tiba, semua hal musnah, setiap periode kemakmuran surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya hancur dalam penguburan langit. Penguburan langit dibagi menjadi penguburan langit besar dan penguburan langit kecil. Penguburan langit kecil hanya akan menghancurkan yang kuat di atas alam tertentu, sedangkan penguburan langit besar sangat mengerikan. Malam meliputi segalanya dan kembali ke kekacauan, dan semuanya dimulai lagi. Yuezi mengatakan sesuatu. Julian sedikit mengernyit. Dia tahu tentang pemakaman langit. Dalam sejarah yang ia ketahui, ada era yang sangat cemerlang dalam sejarah. Di era ini, ada banyak sekali orang-orang kuat di Tianji Dao, termasuk orang kuat dari ras manusia yang menciptakan dunia bebas dan mudah, orang kuat yang menciptakan sutra hati asli, dan orang kuat yang menciptakan sutra suci kekacauan. Semua orang kuat di era ini telah tumbang. Juga, selama era ketika klan bintang ada, semua orang kuat ini juga musnah. Tetapi apapun alasan kematiannya, hal itu disebut pemakaman langit. Apa arti pemakaman langit agung? Julian bertanya. Yuezi menjelaskan, meskipun pemakaman langit agung adalah sebuah legenda, namun itu juga merupakan legenda sejati. Ketika pemakaman langit agung tiba, kegelapan akan menyelimuti langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah naungan kegelapan, semua alam semesta di langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya akan ditelan dan dicairkan. Segala sesuatu akan lenyap dan kembali menjadi kekacauan. Julian mendengarkan dengan saksama. Yuezize melanjutkan, saya dapat melihat puncak gunung es di masa depan. Pasti akan ada pemakaman langit yang besar di masa depan. Saya tidak tahu kapan itu akan terjadi, tetapi saya dapat berspekulasi bahwa ketika Tianji Dao ada di mana-mana di masa depan, itulah saatnya untuk pemakaman langit yang besar. Apakah ada cara untuk menyelesaikannya? Julian bertanya. Tentu saja. Yuezi tak kuasa menahan diri untuk berhenti, berbalik dan menatap Julian di belakangnya, lalu berkata-kata demi kata, jika kamu melangkah ke alam kacau yang legendaris, kamu akan mampu melawan kegelapan dan menyelesaikan pemakaman langit agung. Setelah berkata demikian, dia meneruskan langkahnya ke depan. Di bawah kepemimpinannya, Julian memasuki Gunung Bulan. Gunung Bulan sangat indah. Ini adalah gunung suci yang menggantung di langit, berbentuk seperti bulan sabit. Dari kejauhan, bentuknya seperti bulan sabit. Gunung Bulan, Gunung Suci. Puncak gunung. Pemandangan di sini menyenangkan dan terdapat bunga yang tak terhitung jumlahnya. Di depan sebuah rumah besar. Yuezi menunjuk ke arah rumah bangsawan dan berkata, dengan tingkat kultivasimu saat ini, mustahil untuk mengalahkan kakak laki-lakiku, dan kau tidak punya banyak waktu lagi. Selama periode ini, kau akan tinggal di sini. Tempat ini untuk sementara akan menjadi tempat latihanmu. Jika kau butuh bantuan, katakan saja padaku. Julian merasakan sakit kepala saat memikirkan tingkat kultivasi Raja Bulan Fajra. Bagaimana dia bisa mengalahkan Raja Bulan Fajra dan membunuhnya dalam waktu 30.000 tahun? Dia mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki rumah besar itu. Rumah itu sangat luas dan banyak tanaman obat ajaib yang ditanam di dalamnya. Dia tiba di tempat istirahat dan duduk sambil memandang Yuezi yang mengikutinya. Dia tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan Raja Fajra sekarang. Wanita di depanku sangat misterius. Dia bahkan tahu bahwa dia berada di alam rahasia yang diproyeksikan. Wanita ini mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahuinya. Ia menjadi tertarik pada pemakaman langit. Saya juga pernah membaca legenda klan Roda Bulan di buku-buku kuno, dan saya juga pernah membaca catatan tentang Raja Roda Bulan di buku-buku kuno. Dari apa yang saya pahami, klan Roda Bulan muncul di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya 30.000 zaman setelah berakhirnya era pemakaman langit yang legendaris. Klan Roda Bulan hanya ada dalam sejarah selama kurang dari 10.000 zaman sebelum menghilang. Julian memandang Yuezi, peri berpakaian putih yang berdiri di sampingnya. Pemakaman langit terjadi hanya 30.000 zaman yang lalu. Seberapa banyak yang kau ketahui tentangnya? Mendengar ini, Yuezi berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia perlahan duduk, menatap Julian di seberangnya, dan berkata dengan lembut, kamu mengajukan pertanyaan yang tepat. Aku cukup akrab dengan pemakaman langit di rumah bordil yang baru saja melewati 30.000 kali, karena aku selamat dari era itu. Mendengar ini, Julian menahan napas. Era pemakaman langit sangat jauh dari eranya sendiri. Pada dasarnya tidak ada makhluk hidup yang mengetahui apapun tentang apa yang terjadi pada masa itu, dan apa yang mereka ketahui hanyalah catatan-catatan sebagian yang telah mereka baca dalam buku-buku kuno. Dia menatap Yuezi, menunggu jawabannya. Yuezi berkata perlahan, semuanya berawal dari sebuah kontradiksi. Awalnya, kontradiksi itu sangat kecil, tetapi seiring berjalannya waktu, kontradiksi itu terus meluas dan akhirnya berubah menjadi pertempuran yang sangat sengit. Semua orang kuat di alam semesta yang kacau ini tidak dapat melarikan diri dari pertempuran ini dan akhirnya tewas. Meskipun ada konflik dan dendam, apapun alasannya, semuanya diatur oleh Chaos Heavenly Dao.
Bahkan jika tidak ada konflik, akan ada dendam lain, dan akan ada alasan lain untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan besar ini. Apa yang dikatakan Yuezi kira-kira sama dengan apa yang diketahui Julian. Apa sebenarnya dendam itu? Julian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yuezi berkata, ini adalah cerita yang panjang, dan saat ini tidak dapat dijelaskan dengan beberapa kata. Selain itu, kamu tidak perlu mengetahuinya sekarang. Kamu tidak perlu memahaminya. Mengetahuinya akan memengaruhi hati taumu, jadi lebih baik tidak mengetahuinya. Julian tahu bahwa Yuezi tidak memberitahunya hal ini, mungkin itu memang demi kebaikannya sendiri. Hos. Dia menarik napas dalam-dalam. Masa lalu adalah masa lalu, dan sejarah adalah sejarah. Sebagai manusia yang kuat, kita seharusnya melihat ke depan dan mengkhawatirkan masa depan. 3 kali adalah satu siklus. Yuezi melanjutkan, 30.000 zaman adalah waktu pertama. Aku tidak tahu kapan waktu kedua akan tiba. Namun, aku tahu bahwa era yang kau jalani saat ini telah mengalami era kedua penguburan langit, dan era ketiga akan menjadi penguburan langit agung. Teori lain adalah bahwa masa hidup Chaos Heavenly Dao hanya dapat bertahan sampai saat ini. Ketika pemakaman langit ketiga tiba, masa hidup Chaos Heavenly Dao juga akan berakhir. Jadi pada saat itu, semuanya akan kembali menjadi kekacauan, semuanya akan terhapus, semuanya akan lenyap, sampai kekacauan melahirkan Chaos Heavenly Dao yang baru, alam semesta baru, dan kehidupan baru. Pernyataan ini cukup benar. Jika kita memahaminya seperti ini, maka semakin kuat kultivasi makhluk hidup di alam semesta tempat surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya berada, semakin pendek pula umur Chaos Heavenly Dao. Untuk melindungi dirinya sendiri dan memperpanjang keberadaannya, Chaos Heavenly Dao secara diam-diam akan menarik, mengatur, dan membunuh orang-orang paling kuat dengan tingkat kultivasi tertinggi. Setelah mendengar ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Benarkah demikian kenyataannya? Apakah benar-benar Chaos Heavenly Dao tengah melindungi dirinya sendiri agar dapat memperpanjang keberadaannya ataukah ada suatu makhluk kuat yang berada di luar semua alam yang tengah merencanakan sesuatu di balik layar? Bab 2174, melanjutkan jalan kultivasi. Julian tidak memikirkan masalah rumit ini untuk saat ini. Tugas paling mendesak sekarang adalah menemukan cara untuk mengalahkan atau bahkan membunuh Raja Bulan Fajra. Tempat ini memiliki lingkungan yang elegan dan energi spiritual yang melimpah. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk bercocok tanam. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan suatu ketika muncullah tulisan-tulisan. Prasasti-prasasti waktu ini bergabung menjadi satu membentuk suatu formasi waktu. 30.000 tahun adalah waktu yang sangat singkat. Terutama ketika seseorang mencapai tingkat Julian, pengasingannya dapat memakan waktu puluhan juta tahun. Jika seseorang mencoba memahami beberapa teknik rahasia, mungkin diperlukan waktu beberapa waktu. 30.000 tahun terlalu singkat. Dia hanya mempunyai kesempatan untuk memecahkan cermin dalam formasi waktu. Terlebih lagi, bahkan jika dia berhasil menerobos, dia tidak dapat mengalahkan Raja Bulan Fajra. Dia menatap Yuezi dan bertanya, level berapa yang harus kucapai untuk bisa mengalahkan kakakmu? Yuezi tampak sedikit serius dan berkata, secara teori, bahkan jika kamu mencapai alam yang sama dengan kakak laki-lakiku, kamu tidak dapat mengalahkannya, apalagi membunuhnya. Kakak laki-lakiku adalah kehidupan pertama, dengan potensi yang luar biasa. Dia telah mencapai ekstrim di setiap alam. Dia tak terkalahkan di alam yang sama. Dia bahkan telah mencapai alam ekstrim setengah langkah dan alam ekstrim yang tak terbatas. Kata-kata ini membuat Julian berada di bawah tekanan besar. Karena kau telah menyelamatkanku, kau tidak ingin aku mati. Kau berharap aku dapat mengalahkan kakakmu dan melewati alam rahasia ini. Kau pasti punya cara agar aku dapat mengalahkan kakakmu, kan? Yuezi menatap Julian, namun dia tidak mengatakan apapun. Jalan. Dia benar-benar tidak melakukannya. Karena kesenjangan alam antara Julian dan kakak laki-lakinya terlalu besar, dan ini adalah kesenjangan yang tidak dapat ditutupi oleh harta dan metode mental khusus. Tubuh Julian melintas dan menghilang di tempat. Saat berikutnya, dia muncul di udara di luar kuil, duduk bersila di udara lebih dari 20 meter di atas tanah. Dia sedang berpikir. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam. Sekarang, yang dapat dilakukannya adalah berusaha memasuki alam Dao setengah langkah tak terbatas dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan meningkatkan alam Dao bebas secepat mungkin serta menaikkannya ke alam ke-8. Pikirannya bergerak, dan muncullah sebuah teratai istimewa. Inilah teratai suci kekacauan, harta karun terbesar klan kekacauan. Dia sudah memilikinya beberapa waktu, tetapi tidak pernah menyerap dan menyempurnakannya. Teratai suci kekacauan. Melihat teratai suci kekacauan, wajah cantik Yuezi juga dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah benda suci khusus yang mengandung kekuatan kekacauan penuh. Itu adalah harta karun bagi makhluk hidup apapun. Aku benar-benar tidak menyangka dia punya harta karun seperti itu. Dia memiliki kekuatan kekacauan, jadi mungkin dia ada hubungannya dengan klan kekacauan. Yuezi berbisik lembut. Dia hanya berdiri di kejauhan, memperhatikan Julian dengan tenang. Dia ingin melihat sejauh mana Julian dapat berkultivasi dalam waktu yang terbatas. Julian langsung memasuki alam kebebasan, dan lingkaran cahaya putih muncul di tubuhnya. Menatap teratai suci kekacauan di depannya, dia membuka mulut dan menarik napas dalam-dalam.
Suatu kekuatan dahsyat terpancar dari teratai kekacauan suci. Dia menyerap kekuatan ini ke dalam tubuhnya dan mulai memberi nutrisi pada daging dan darahnya. Tubuh dan darahnya tampak lapar sejak lama, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan Chaos Holy Lotus. Akan tetapi, tubuhnya segera mencapai titik jenuh. Dia adalah manusia, dan potensi ras manusia telah terputus. Sama sulitnya dengan naik ke surga untuk mencapai alam kebebasan. Sekarang yang harus dilakukan Julian adalah menggunakan kekuatan Chaos Holy Lotus untuk membuka potensinya. Potensinya terputus, masa depannya terputus, dan jalur kultivasinya terputus, dan ini terjadi dalam waktu 1 bulan. Setelah merasakan semua ini, Yuezi memiliki sedikit kejutan di wajah cantiknya. Sungguh luar biasa bahwa dia mampu berkultivasi hingga ke tingkat alam dao bebas ini meskipun jalur kultivasinya terputus. Sangat sulit untuk memasuki alam ke-8 bahkan dengan teratai suci kekacauan karena jalur kultivasinya terputus. Ini akan menjadi pemborosan kekuatan teratai suci kekacauan. Teratai suci kekacauan mengandung dao kekacauan yang lengkap, yang paling membantu untuk pencerahan. Akan menjadi pemborosan jika menggunakannya untuk menyerap dan membuka potensi kehidupan. Yuezi memandang Julian yang sedang berlatih di kejauhan, dan tiba-tiba hatinya tergerak. Dia mengangkat tangannya, dan cahaya putih ajaib muncul di telapak tangannya. Dia mengangkat tangan kanannya. Telapak tangan menghadap Julian. Pada saat ini, sebuah pola misterius muncul di telapak tangan kanannya. Polanya sangat menyilaukan, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Dia menggumamkan sesuatu, melantunkan beberapa mantra yang tidak dimengerti Julian. Pada saat ini, Julian merasakan suatu kekuatan gaib menyapu dirinya, dan kekuatan ini memasuki tubuhnya melalui pori-pori di seluruh tubuhnya. Pada saat ini, darahnya mulai mendidih. Semua sel dalam tubuhnya berdetak. Julian merasakan adanya kekuatan dahsyat mengalir dalam darah, tulang, dan ototnya. Potensi dalam darah dilepaskan, berubah menjadi semangat yang kuat. Jalan kultivasinya yang terputus dilanjutkan pada saat ini. Potensinya diperbesar tanpa batas. Dia tak dapat menahan diri untuk menatap Yuezi. Wajah cantik Yuezi pucat. Jelaslah bahwa dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk melanjutkan jalur kultivasi Julian dan membuka potensi Julian. Wajah Yuezi semakin pucat, rambut hitam panjangnya berangsur-angsur memutih, dan beberapa kerutan muncul di wajah cantiknya. Meski ada kerutan, dia tetap terlihat cantik. Setelah beberapa saat, pola ajaib di telapak tangannya meredup, berhenti bersinar, lalu menghilang. Dia tampak kehilangan seluruh tenaganya dan langsung terjatuh ke tanah. Sebelum dia jatuh ke tanah, dia ditangkap oleh Julian. Dia terjatuh lemah ke pelukan Julian. Julian memeluknya dan duduk di kursi di sampingnya. "Ada apa denganmu?" Julian bertanya, "Mengapa napasmu begitu lemah? Apa yang telah kamu lakukan?" Julian tidak tahu apa yang telah dibayarkan Yuezi agar dia dapat melanjutkan jalur kultivasinya menuju alam kebebasan. Yuezi sangat lelah dan berkata dengan lemah, "Aku menggunakan seluruh kekuatan hidupku untuk melanjutkan jalur kultivasimu di alam kebebasan dan membuka potensimu lagi. Mengapa kamu ingin melakukan ini?" Julian menatap Yuezi yang sedang sekarat, mendesah tak berdaya, dan berkata, "Kamu dan aku tidak punya hubungan apa-apa, mengapa kamu menolongku seperti ini? Kamu menolongku seperti ini dan memberikan begitu banyak kepadaku, yang mana membuatku, kamu, dan bahkan seluruh klan Yuelun tercemar oleh karma yang besar." "Hehe." Yuezi terkekeh, "Aku tahu. Aku hanya ingin kau terkontaminasi oleh karma klanku. Aku juga percaya kau punya cara untuk menyelesaikan karma itu. Kakak tertuaku bersikeras mempelajari pemakaman langit dan ingin mengubah segalanya sendiri. Dia tidak akan berhasil. Dia akan mengubur klanku. Aku telah melihat bahwa dalam waktu dekat, klanku akan menghilang dalam semalam, dan semua makhluk klanku akan dibekukan di dunia yang kacau. Jika kau ingin menyelesaikan karma ini, maka di masa depan, temukan tanah beku klanku dan selamatkan klanku." Yuezi adalah seorang nabi. Sekalipun dia tidak mempraktikkan seni deduksi, dia dapat melihat masa depan dengan mata kenabiannya. Dia telah melihat masa depan suku Yuelun. Dia juga telah berusaha membujuk Raja Bulan Fajra untuk menyerah, karena dia tahu bahwa kakak laki-lakinya bukanlah makhluk yang dapat menyelesaikan pemakaman langit agung. Mengetahui masa depan klan Roda Bulan, aku melihat secercah cahaya di tahun-tahun yang tak berujung. Sekalipun dia tidak tahu apa Fajar ini, dia merasa bahwa Fajar ini mempunyai hubungan yang erat dengan manusia laki-laki di hadapannya. Oleh karena itu, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan memulai lagi jalur kultivasi Julian di ranah Taoisme. Melihat Yuezi dengan kepala penuh rambut putih, Julian dapat merasakan bahwa kehidupan Yuezi melemah dengan cepat. Dia mengangkat tangannya, dan vitalitas yang kuat muncul dari telapak tangannya, mencoba memperpanjang hidup Yuezi. Tanpa diduga, Yuezi berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan mati semudah itu. Aku hanya kelelahan. Bahkan jika kultivasiku telah hilang sekarang, aku dapat pulih setelah beristirahat sebentar. Namun, aku telah kehilangan kemampuanku sebagai seorang nabi dan tidak dapat lagi melihat masa depan." Bab 2175, Terobosan. Demi membantu Julian kembali memulai latihan di alam kebebasan, Yuezi rela berkorban besar. Dia tidak hanya menghabiskan seluruh kekuatannya, tetapi dia juga kehilangan kemampuannya sebagai seorang nabi.
Dia melakukan ini hanya karena dia berharap klan Yuelun dapat memiliki masa depan, dan berharap Julian dapat menemukan klan Yuelun yang beku dan menyelamatkan mereka di masa depan. Julian tidak pernah menyangka bahwa saat dia datang ke jalan tertinggi untuk berlatih, dia ternyata akan terlibat dengan klan Yuelun dan terlibat dalam sebab akibat yang besar. Dia menyebarkan vitalitas di telapak tangannya. Yuezi bersandar di kursi dan berkata, "Jangan ganggu aku. Berlatihlah sendiri saja dan aku akan beristirahat sebentar." "Terima kasih banyak." Julian mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Lalu dia muncul lagi 100 meter jauhnya. Dia duduk bersila di udara sekitar 20 meter di atas tanah dan melihat ke dalam tubuhnya. Ada kehidupan dalam dirinya. Dia mengaktifkan keadaan bebas, dan darah yang tenang mulai mendidih pada saat ini. Suatu kekuatan dahsyat terus-menerus muncul dari darahnya, memenuhi anggota tubuh dan tulang-tulangnya, dan semangatnya meningkat tanpa terlihat. Dulu, ia perlu mengandalkan ramuan ajaib untuk meningkatkan kondisi kebebasannya, tetapi kini ia memiliki potensi yang tak terbatas. Kekuatan dahsyat terus-menerus muncul dari tubuhnya, dan dia mengubah kekuatan ini menjadi esensi, energi, dan jiwa, serta mengubahnya menjadi kekuatan fisik. Dia memasuki kondisi kultivasi. Untuk mempercepat kultivasinya sendiri dan alam kebebasan, dia masih menyerap kekuatan teratai suci kekacauan. Dengan kekuatan Holy Chaos Lotus dan potensi tak terbatas miliknya, kekuatan fisiknya meningkat pesat. Pada saat ini, lingkaran cahaya putih di tubuhnya menjadi semakin menyilaukan. Beberapa titik akupuntur penting di tubuhnya pun terbuka, dan kekuatan magis terus memancar dari titik akupuntur tersebut. Perlahan-lahan, setiap sel di tubuhnya tampak seperti portal ajaib, dan kekuatan paling murni muncul dari portal itu. Inilah potensinya. Dia membuka potensinya, melepaskan energinya, dan semangatnya pun terangkat. Lingkaran putih di tubuhnya menjadi semakin terang, dan semangatnya menjadi semakin kuat. Boom! Dalam keadaan tak sadarkan diri, terjadilah ledakan dalam tubuhku. Saat ledakan itu terdengar, auranya meningkat pesat dalam sekejap, dan kekuatan fisiknya meningkat pesat dalam sekejap. Terobosan. Setelah melalui kesulitan yang tak terhitung, Julian akhirnya memasuki tahap ke-8 alam tahu bebas. Hosh! Tarik napas dalam-dalam. Singkirkan teratai suci kekacauan. Portal yang terbuka di tubuhnya perlahan menyatu, dan titik akupuntur utama berhenti mengeluarkan energi. Julian mendarat di tanah, berdiri dengan tenang, mengepalkan tinjunya, dan merasakan kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya. Wajahnya dipenuhi dengan keyakinan yang tenang. Sekalipun kau telah memasuki alam dao bebas tingkat 8, kau tetap tidak sebanding dengan kakak tertuaku. Suara yang menyenangkan terdengar. Julian menoleh saat mendengar suara itu. Yuezi mengambil langkah kecil dan berjalan santai. Setelah beristirahat sejenak, wajahnya menjadi merah kembali, dan rambut putihnya menghilang, berubah putih lagi. Namun, tidak ada kekuatan di tubuhnya. Kekuatan yang hilang tidak dapat diperoleh kembali, dan dia hanya bisa berlatih lagi. Akan tetapi, jika seseorang ingin berkultivasi hingga mencapai kondisi tertinggi lagi, diperlukan waktu yang lama. Jika kau bisa mencapai tingkat ke-9 alam dao bebas, maka kau bisa bertarung dengan kakak tertuaku. Yuezi muncul di depan Julian. Senyum di wajah Julian menghilang dan ekspresinya menjadi serius. Apakah ada cara lain untuk meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat? Julian menatapnya dan bertanya. Yuezi menggelengkan kepalanya. Penanaman perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Mustahil membuat terobosan terus-menerus dalam waktu singkat. Tapi jangan cemas. Masih ada waktu. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah berusaha sekuat tenaga untuk melangkah ke alam setengah langkah tak terbatas. Kata Yuezi. Kalau saja dia tidak dapat memasuki alam setengah langkah dao ekstrim tak terbatas, bahkan jika dia memasuki dao ekstrim abadi, kemudian dao ekstrim duniawi, dia tidak akan sebanding dengan kakak laki-lakinya. Kalau dia ingin mengalahkan kakak laki-lakinya, Raja Bulan Fajra, dia harus terlebih dahulu memasuki alam keabadian dalam dao ekstrim setengah langkah, kemudian memasuki alam keabadian dalam dao ekstrim konstan, dan terakhir memasuki dao ekstrim bumi. Baru pada saat itulah dia akan mempunyai kesempatan untuk mengalahkan atau bahkan membunuh Raja Bulan Fajra. Julian telah menerobos ke alam dao, namun dia tidak gembira sama sekali. Sebab, jika dia tidak berhasil melewatinya, dia akan mati di alam rahasia. Tak terbatas, di waktu yang tersisa, bisakah aku menjadi seperti tak terbatas? Julian tidak percaya diri sama sekali dan mulai meragukan dirinya sendiri. Dia merasakan waktunya. Kali ini ia menerobos ke alam kebebasan, waktu yang berlalu di dunia luar tidaklah lama. Baru 3 tahun berlalu. Apakah kamu mengerti Wuliang? Julian menatap Yuezi. Yuezi mengangguk pelan dan berkata, aku cukup memahaminya. Meskipun tingkat kultivasiku tidak tinggi, tingkat Wuliang milik kakakku dicapai di bawah bimbinganku. Julian bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang untuk menjadi seperti Wuliang? Yuezi berkata, pertama, sadari dao dan rasakan tanda-tanda memasuki Hengji Dao. Oke. Julian tidak ragu sama sekali. Dia duduk bersila di udara lagi dan memanggil Chaos Holy Lotus lagi. Dia menatap teratai suci kekacauan di depannya dan kesadaran spiritualnya memasuki teratai suci kekacauan. Dia merasakan kekuatan kekacauan yang penuh dalam teratai suci kekacauan.
Kekuatan kekacauan terbentuk dari penggabungan semua hukum langit dan bumi. Namun, bahkan jika seseorang telah mengolah semua hukum langit dan bumi, tanpa teknik khusus, mungkin tidak mungkin untuk menggabungkannya menjadi kekuatan kekacauan. Aku tidak bisa mengajarimu hal ini, dan kamu juga telah mengembangkan kekuatan kekacauan, jadi kamu tidak memerlukan bimbinganku. Teratai suci kekacauan adalah sebuah karya seni yang melampaui karya alam. Setiap kelopak mengandung dao yang berbeda. Anda memilih dao untuk dipahami. Kelopak bunga mengandung proses penafsiran dao tertinggi. Jika Anda memiliki kemampuan yang kuat untuk memahami, Anda akan segera dapat memahami dao tertinggi yang sebenarnya. Suara Yuezi terdengar di telingaku. Kesadaran Julian memasuki teratai suci kekacauan, dan pada saat ini ia tampaknya telah muncul dalam kekacauan. Di tengah kehampaan yang luas dan kacau, setitik cahaya tiba-tiba muncul. Titik cahaya ini terus tumbuh dan akhirnya berubah menjadi berbagai macam bentuk surga. Kekuatan berbagai cara terus berkembang dan akhirnya berkembang menjadi kekuatan alam semesta. Setelah menunjukkan kekuatan alam semesta 9 kali lipat, Tao mulai bermutasi dan mengalami perubahan aneh, dan akhirnya kekuatan tertinggi lahir. Setelah lahirnya Jidao, semua Dao terus menyatu di bawah bimbingan kekuatan misterius dan akhirnya lahirlah teratai ajaib. Julian tenggelam dalam proses penafsiran dan perubahan. Dalam benaknya, gambaran kekuatan kosmik 9 kali lipat yang berevolusi menjadi kekuatan tertinggi terus berkelebat. Sambil menyadari Tao, dia juga menyerap kekuatan teratai kekacauan suci untuk meningkatkan kekuatan Tao miliknya. Untuk memasuki Dao tertinggi, seseorang tidak hanya harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang Dao, tetapi juga meningkatkan kekuatan Dao-nya sendiri. Dalam proses pencerahan, seiring pemahaman Anda tentang Tao semakin dalam, kekuatan Tao juga akan meningkat. Dalam proses peningkatan kekuatan Tao, Anda juga akan dapat memahami Tao. Keduanya memiliki kesamaan. Menafsirkan cara yang ekstrim terlalu misterius dan terlalu mendalam. Bahkan Julian tidak dapat memahaminya dalam waktu singkat. Akhirnya, dia menggunakan sutra hati asli dan mulai menguraikan Tao di dalam teratai suci kekacauan satu demi satu, menguraikannya menjadi Tao yang paling asli dan prasasti yang paling asli. Ia mulai menggunakan metodenya sendiri untuk menafsirkan perubahan Tao. Perhatikan saja perubahan dalam Chaos Holy Lotus Dao selama proses penafsiran untuk memverifikasi apakah penafsiran Anda benar atau salah. Bersambung.